Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cantik. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Ulangan tugas. Ulangan hari ini, Bu. Oh iya, mau ujian ya. Oke. Oke, sebelum ibu mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ini ada yang nggak masuk? Tanya siapa yang nggak masuk? Patuh aja. Katanya banyak. Patuh kenapa Patuh? Udah 2 kali izin. Oh, bolos. Oke. Sebelum kita mulai masuk ke materi hari ini, Ibu mau mencoba mengingatkan kalian yang pura-pura amnesia dengan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tidak. Polimer. Polimer bukan dong, itu masih kelas 11 ya. Polimer kelas 12. Yang di WA itu. Kesetimbangan kimia. Iya, keseimbangan kimia. Ada yang bisa menjelaskan yang masih ingat apa itu keseimbangan kimia? Apa itu Kak Maya? Kesetimbangan adalah kondisi dinamis dalam sistem tertutup di mana laju reaksi maju atau produk sama dengan laju reaksi balik. Iya, laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan. Kan ada tuh ciri-cirinya keseimbangan kimia. Apa itu Mbak Yasfa? Ciri-ciri keseimbangan kimia. Reaksi berlangsung dua arah Iya, atau reversibel. Terus terjadi dalam sistem tertutup. Laju reaksi ke kanan sama atau dengan produk sama dengan laju reaksi Betul. ke kiri atau reaktan. Konsentrasi produk dan reaktannya konstan atau tidak berubah, ya. dan secara mikroskopis reaksinya tetap berlangsung. Oke, betul. Beri tepuk tangan buat Mbak Yasfa. Oke, sebelum Ibu mau masuk ke materi hari ini, Ibu ada sebuah ilustrasi nih. Misalnya kalian mau berangkat ke sekolah, kalian mau naik bus. Ternyata ketika kalian naik di halte depan itu ada 10 orang yang mau masuk juga nih. Otomatis kan kalian akan apa? Kalau tiba-tiba ada 10 orang yang masuk, kalian pasti akan bergeser ke tempat yang lebih lowong kan? Bisa ke depan, bisa ke belakang, ya kan? Terus ternyata waktu banyak orang itu bisnya tuh AC-nya mati. AC-nya mati otomatis suhunya panas, naik, ya kan? Otomatis kalian akan bergeser kemana? Yang dekat dengan jendela, ya kan? Nah itu. Terus Pak supir itu kan dia bisa menancapkan gas supaya bisnya cepat sampai ke tujuan gitu. Jadi dari hal itu kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kita tuh berada di kondisi pengen nyaman terus. Ketika ada sebuah gangguan, maka kita akan apa? Mencari tempat yang nyaman, ya kan? Sama kayak di reaksi kimia juga gitu. Reaksi kimia itu ketika ada perubahan itu maksudnya ada tambahan atau ada pengurangan, dia akan mencari atau bergeser ke arah di mana dia itu merasa nyaman dan aman. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa sih yang bisa mempengaruhi kestabilan atau keseimbangan dalam suatu reaksi kimia itu. Nah, harapannya setelah kalian belajar pada materi ini, kalian bisa memahami tentang faktor-faktor keseimbangan kimia dan juga bisa menjelaskan tuh dari faktor itu tuh keseimbangannya bergeser kemana, ke arah produk kah, atau ke arah reaktan. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Ya, Oke, kalau sudah siap, ini Ibu ada 3 permasalahan. Pagi-pagi sudah dihadapkan dengan masalah. Masalah pertama, pengaruh konsentrasi terhadap keseimbangan kimia. Nah, itu ada Fe dan SCN. Fe dan SCN itu reaktannya membentuk produk ini FeSCN12. Nah, ternyata ketika dalam suatu reaksi itu ditambahkan terus dengan Fe atau SCN-, semakin lama warna produknya itu semakin pekat. Nah, maksudnya gimana berarti? Nanti kalian akan menginvestigasi sendiri kenapa kok ketika ditambahkan dengan reaktan, produknya itu dia malah makin pekat. Kemudian masalah kedua, pengaruh suhu terhadap keseimbangan.
Nah, ketika si larutan FeSCN ini dia didinginkan, ternyata warnanya itu makin pekat, makin merah. Sebaliknya waktu dia dipanaskan, ternyata dia warnanya menjadi merah pucat. Nah, kenapa bisa terjadi? Nanti kalian akan mencari solusinya. Kemudian yang permasalahan ketiga. Permasalahan ketiga itu peran katalis dalam kesetimbangan. Nih, ternyata ketika dia ditambah dengan katalis, waktu reaksinya, waktu reaktan membentuk produknya itu dia semakin cepat. Kenapa bisa terjadi, Bu? Ntar kalian cari tahu sendiri. Nah, untuk memecahkan 3 masalah itu, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada tim suhu, tim konsentrasi, dan juga tim katalis. Ibu bagi sekarang aja ya. Ini tim konsentrasi, ini tim suhu. Kamu semua sendiri kak? Tidak, dia udah hebat. Sama katalis. Oke, untuk itu silahkan dikerjakan dulu LKPD-nya. Kelompok konsentrasi ada masalah? Coba. Kan ini dia ditambah Fe. Tambah SCN, ternyata warnanya makin pekat. Gitu? Pas dia ditambah dengan FeSCN 2+, dia malah makin pucat. Artinya dia berkebalikan kan? Coba tulis kesimpulannya gimana. Terus ini apa yang tim apa? Suhu ya, suhu. Ini dalam reaksinya tuh dia eksoterm ya. Jadi pas dia reaksi eksoterm, dia ditambahin panas lagi nih. Ternyata pas dia ditambahin panas lagi warnanya lebih pucat. Artinya apa kalau pucat itu dia nggak membentuk produk kan? Karena dia aslinya kan merah pekat. Jadi ini gimana kak yang katalis, tim katalis ini berarti dia tidak menyebabkan perubahan pada warnanya ya, tapi dia pada mempercepat reaksi. Tuh. Gimana, mudah ya? Mudah kan? Coba. Kan sudah ada kesimpulannya ya. Kesimpulannya ditulis ya. Tulis ya. Enggak. Kesimpulannya ditulis. Sudah selesai semua? Oke, kalau begitu silahkan kalian mempresentasikan apa yang kalian dapat dari LKPD yang sudah dibagikan. Jadi kelompok 1 dulu, kelompok konsentrasi siapa? Oke, boleh berdiri, Kak Maya menghadap kamera. Oke, silahkan dibaca Mbak. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bahwasannya konsentrasi ini jika reaktan bertambah maka keseimbangannya akan bergeser ke kanan karena sistem berusaha mengurangi zat yang ditambahkan. Terus apakah ada yang mau menyanggah jawaban dari kelompok 1? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 mau bertanya. Ya, boleh. Mengapa Kelompok 1 diperhatikan. jika produk ditambahkan justru bergeser ke kiri? karena sistem ingin mengurangi jumlah produk agar kembali seimbang. Itu paham? Barangnya oke, jadi oke, tepuk tangan buat Mbak Maya. Jadi tadi ketika boleh duduk dulu. Oke, Ketika konsentrasi reaktan itu ditambah, si reaktan itu kan dia akan kelebihan konsentrasi, yaitu akan berbagi. Nah, reaksi kimia itu juga yaitu berbagi kepada sesama. Ketika dia kelebihan uang, misalnya kelebihan uang, dia akan berbagi ke produk supaya dia setimbang. Gitu. Kemudian kelompok 2, yuk silahkan maju presentasi. Kami dari kelompok suhu Suhu.
kedua, jika suhu dinaikkan pada reaksi eksoterm, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sedangkan jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Hal ini terjadi karena sistem berusaha menyesuaikan jumlah kalor agar tetap seimbang. Ada yang bertanyakan? Nggak ada? Oke guys, tepuk tangan buat Mbak Rania. Lanjut kelompok terakhir, kelompok katalis. Waduh, yang mana banyak lagi. Dari kelompok katalis menyimpulkan kalau katalis itu tidak mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan, Iya. tetapi hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Hal ini karena katalis mempercepat reaksi maju dan reaksi balik secara bersamaan. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok katalis? Boleh Mbak Okta? Kalau katalis mempercepat reaksi, kenapa tidak mengubah hasil akhirnya? Nah itu karena katalis cuma mempercepat reaksi, dia bukan mengubah jumlah zat pada kesetimbangan. Oke gitu. Jadi oke, boleh tepuk tangan buat Mbak Ara. Jadi katalis itu ditambah. Jadi katalis itu ditambahkan hanya untuk mempercepat reaksi. Hasilnya dia tetap sama-sama warna merah pucat. Cuma yang beda itu di waktunya. Oke, sekarang kita akan mengecek pemahaman kalian ya. Nah nih, jika dalam suatu reaksi eksoterm, misalkan dalam suatu reaksi eksoterm itu suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mana? Kiri atau ke reaktan. Tepuk tangan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, apa kira-kira hal baru yang telah kalian dapatkan pada materi ini? Hari ini ternyata reaksi kimia itu juga bisa mencari rasa nyaman. Iya, jadi nggak cuma manusia doang yang mau mencari rasa nyaman, tapi reaksi kimia itu juga ingin mendapatkan suasana yang nyaman, yang dia itu bisa bereaksi secara sempurna. Oke, untuk itu ada yang mau menyimpulkan pada pagi hari ini kita udah belajar apa aja? Saya Bu, Boleh. hari ini kita belajar tentang keseimbangan kimia, di mana sistem bisa bergeser jika ada perubahan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada konsentrasi, suhu, dan katalis. Di mana konsentrasi dan suhu ini bisa menggeser keseimbangan, sedangkan katalis hanya mempercepat reaksi. Tepuk tangan buat Mbak Maya. Iya anak-anak, jadi kita hari ini udah belajar tentang berapa faktor keseimbangan kimia? 3. Apa tadi ada? Konsentrasi, suhu, sama katalis. Untuk 2 faktor lainnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Nggak ada? Oke. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.